Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Devina, bisa dipanggil Devina dengan nomor BP 2050 dan saya berasal dari IKM kelas A2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan SKM dalam mengatasi permasalahan kekurangan gizi. Berbicara soal permasalahan gizi, kita mengenal yang namanya malnutrition. Nah, malnutrition itu merupakan ketidakseimbangan gizi terbagi atas dua, yaitu ada yang namanya undernutrition atau gizi kurang, dan satu lagi yang dinamakan overweight atau gizi berlebih. Nah, undernutrition itu terbagi atas dua juga. Ada yang namanya stunting dan ada yang namanya wasting. Nah, apa sih yang membedakan stunting dengan wasting? Secara sederhananya, stunting itu pendek dan wasting itu kurus. Jadi kalau stunting itu dia merupakan penyakit kronis terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nah, sementara wasting itu merupakan penyakit akut dan itu berlangsung cepat. Misalkan contohnya seorang anak terkena penyakit diare. Nah, kemudian berat badannya turun. Nah, apabila keluarganya bisa melakukan penanganan dengan baik, maka berat badan anak tersebut bisa kembali seperti semula. Kembali kepada berat badan yang normal. Sementara kalau misalkan stunting itu sulit bagi anak itu untuk kembali kepada tinggi badan ya sesuai dengan anak-anak di seusianya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, malnutrisi itu terbagi dua. Ada yang namanya undernutrition, kekurangan gizi, dan ada juga overweight atau kelebihan gizi. Nah, pada video kali ini sesuai dengan judulnya saya akan membahas tentang undernutrition. Undernutrition yang mana tadi yang sudah dibahas sebelumnya yaitu ada wasting dan stunting. Sementara kalau overweight atau kelebihan gizi itu kaitannya dengan obesitas. Menurut pemantauan status gizi pada tahun 2016, prevalensi stunting di Indonesia itu mencapai 27,5%. Sementara menurut WHO, prevalensi dari masalah kesehatan masyarakat ini dianggap kronis apabila prevalensi stuntingnya melebihi 20%, di mana bisa kita simpulkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia itu terbilang cukup kronis. Nah, berdasarkan data yang saya temui di WHO, sekitar 1,9 miliar remaja di dunia itu mereka overweight atau bisa dibilang obesitas, sementara 462 jutanya itu mengalami undernutrition atau kekurangan gizi. Cara soal SDGs ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan, tepatnya pada SDGs nomor 3 yaitu Good Health and Well-being. Nah, goals nomor 3 ini bisa tercapai apabila salah satunya jika kita berhasil menurunkan angka akibat kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Nah, untuk itu baik pemerintah ataupun dari seperti PBB itu mereka sudah menciptakan program untuk mencegah terjadinya undernutrition atau masalah kekurangan gizi ini. Kalau dari pemerintah kita itu ada yang namanya Gerakan 1000 HPK, dan untuk PBB itu mereka merancang program yang namanya Scaling Up Nutrition Movement. Jadi 1000 HPK ini erat kaitannya dengan permasalahan stunting, yaitu kondisi di mana tubuh anak lebih pendek dari anak seusianya. Jadi semisalkan seorang ibu dan balita yang tidak mendapatkan gizi yang cukup, maka kemungkinan besar stunting dapat terjadi. Di mana stunting ini menghambat perkembangan otak si anak, yang mana otomatis akan menghambat tumbuh kembangnya. Program yang kedua adalah Scaling Up Nutrition Movement. Nah, program ini dirancang oleh PBB dan sasaran dari program ini adalah 1000 HPK, di mana tentu saja Scaling Up Nutrition Movement ini berkaitan dengan program yang telah dibuat pemerintah, yaitu Gerakan 1000 HPK. Dalam implementasi program Gerakan 1000 HPK dan Global Scaling Up Nutrition Movement yang dirancang oleh PBB, diperlukannya intervensi, di mana intervensi ini terbagi dua, ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif, di mana dibutuhkan kerjasama tidak hanya dari sektor kesehatan saja, tetapi juga dari sektor non-kesehatan. Sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba membangun public awareness. Kita coba untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk komunikasi. Kita mencoba untuk mempromosikan kepada mereka, kepada target sasaran kita, yaitu ibu hamil dan para remaja perempuan tentang pentingnya pemenuhan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Dengan edukasi secara bertahap, maka diharapkan ibu hamil dan remaja putri lainnya mereka bisa teredukasi dengan baik dan tahu bahwa gizi berperan penting dalam pengembangan diri seseorang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.